Assalamualaikum Pak. Di sini saya mau mewawancara terkait dengan permasalahan yang saya hadapi dalam pembelajaran. Di sini ada beberapa masalah yang saya mau tanyakan. Yang pertama itu kemampuan perhitungan dasar peserta didik yang masih rendah. Kira-kira menurut Bapak apa masalah ini, penyebab dari masalah ini, dan yang sebaiknya solusi yang sebaiknya kita ambil itu kira-kira apa saja Pak? Terima kasih. Jadi pertanyaannya tentang kemampuan perhitungan dasar peserta didik yang masih rendah. Jadi kita juga harus flashback itu ke belakang 2 tahun terakhir itu anak-anak pembelajarannya kan tidak normal ya, karena adanya pandemi. Mereka daring juga tidak bisa kita awasi secara maksimal. Kita juga tidak bisa mengukur kemampuan anak seperti apa, karena itu hal-hal yang sangat terbentur dengan kondisi daring. Interaksi kita dengan anak juga sangat terbatas, jadi penyampaian materi pun itu juga sangat terbatas kita sampaikan. Dan itu salah satu kendala, barangkali salah satu kendala yang membuat kemampuan perhitungan dasar peserta didik itu semakin rendah, sangat rendah. Jadi saya kira solusinya, karena kita ini mendapatkan anak yang di SMP-nya kondisi belajarnya yang tidak maksimal, ya mau tidak mau kan kita harus menata lagi atau membuat pola pembelajaran yang kira-kira bisa membuat anak-anak itu dalam hal kemampuan dasar berhitung semakin meningkat. Ya, jadi saya kira teman-teman guru akan melihat, akan menganalisa, mendiagnosis kemampuan anak itu seperti apa. Di dalam kelas misalnya 32 orang, apakah semuanya bermasalah seperti itu ataukah hanya beberapa anak saja. Jadi kalau memang ada anak-anak yang menonjol 2 atau 3 orang, itulah yang akan ibu manfaatkan untuk menjadi tutor teman sebaya. Biasanya dengan temannya itu biasanya cara komunikasinya itu lebih enak mereka terima. Cara memberikan ilmu, memberikan masukan itu biasanya dengan teman seusia itu lebih cepat mereka menerima hal-hal yang terkait dengan perhitungan dasar anak-anak yang masih rendah. Jadi tinggal Ibu Handiana mengelola kelasnya, memberdayakan teman-teman yang menonjol di situ untuk membantu Ibu Handiana menangani permasalahan anak-anak yang perhitungan dasarnya itu masih sangat rendah. Saya kira seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Saya lanjut ke pertanyaan kedua Pak. Permasalahan kedua di sini kurangnya konsentrasi belajar peserta didik di dalam kelas, sehingga peserta didik itu tidak mampu menyerap materi pelajaran dengan baik Pak. Ya, baik. Yang kedua ini ya, kurangnya konsentrasi belajar peserta didik di dalam kelas sehingga peserta didik tidak mampu menyerap materi pelajaran dengan baik. Nah, teman-teman guru juga sebelum memulai kegiatan atau di awal-awal pembelajaran, ya dibuatkan kesepakatan kelas yang harus ada komitmen di situ, ada kesepakatan di situ bahwa setiap pembelajaran anak-anak itu maunya pola pembelajarannya seperti apa, yang melibatkan anak-anak keseluruhan sebagai, bukan lagi kita sebagai sumber utama pembelajaran, tetapi fokus ke anak sehingga anak-anak merasa lebih nyaman dengan pola yang pembelajaran yang mereka sudah inginkan. Pengaturan meja kursinya juga tidak monoton, tidak cuma menghadap ke satu arah, tetapi ada model-model
pengaturan meja kursi, model-model diskusi, ya itu yang kemungkinan besar dengan pola-pola seperti itu anak-anak jauh lebih konsentrasi daripada mereka kaku menghadap satu arah semuanya. Tapi dengan pola-pola ada pengaturan meja kursi yang model-model diskusi, akhirnya mau tidak mau anak-anak itu akan merasa terlibat, konsentrasinya juga semakin meningkat. Nah, paling tidak kalau anak-anak sudah merasa jenuh, bapak ibu guru juga jeli melihat, ya dibuatkanlah sejenis permainan atau apa yang membuat mereka rileks. Setelah mereka merasa nyaman, merasa rileks, pasti konsentrasinya bertambah. Nah, saya kira seperti itu Bu Amiana ya. Saya Pak. Terus kemudian untuk permasalahan ketiga saya Pak, di sini ada hubungan antar guru dan orang tua, hubungan antara guru dengan orang tua peserta didik, yang mana terkait proses pembelajarannya ini masih kurang dan terbatas komunikasi kami. Ya. Jadi khususnya kita di SMK ada KPSK, ada wali kelas, itu sebenarnya paling tidak ada dibentuk paguyuban antara orang tua siswa dengan wali kelas dengan KPSK-nya, sehingga ada komunikasi antar sekolah, dalam hal ini KPSK wali kelas dengan orang tua siswa. Jadi hal-hal yang menjadi kendala ketidakhadiran ataupun apa yang menjadi kendala di rumahnya, di sekolah, itu bisa dibangun komunikasi. Jadi permasalahan si anak, silaturahmi dengan orang tua itu terjalin. Jadi tidak serta-merta orang tua cuma mendatangkan anaknya, tidak tahu perkembangan anaknya. Orang guru juga karena tidak ada paguyuban tidak bisa juga menginformasikan itu ke orang tuanya. Nah, jadi dibentuklah sejenis paguyuban atau WA group, nah, sehingga ada komunikasi sekolah dengan orang tua, sehingga apapun permasalahan, apapun informasi dari sekolah bisa tersampaikan ke orang tua. Begitu juga informasi terkait dengan peserta didik, ada informasi dari orang tua bahwa anaknya pada hari ini kondisinya seperti ini, jadi sekolah juga tahu. Kemudian yang keempat, permasalahan keempat saya di sini, bagaimana guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik nadi materi yang disampaikan. Belum ada model pembelajaran inovatif Pak. Belum ada model pembelajaran yang inovatif. Belum dioptimalkan. Nah, itu salah satu fungsi guru, memang harus tetap mengupdate teknologi, mengupdate pola pembelajaran. Jadi tidak serta-merta mereka cuma nyaman di posisi awal, sementara perkembangan teknologi, perkembangan pembelajaran itu setiap tahun berubah. Dengan adanya teknologi, dengan adanya informasi terbaru, guru-guru juga harus mengupdate dirinya sendiri. Jadi tidak lagi monoton dengan pola-pola yang lama, sementara anak-anak kita kan setiap tahun kan berubah terus. Kita tetap di posisi sebagai guru, anak-anak setiap tahun yang datang itu berganti-ganti dengan usia tetap seperti itu. Jadi kita harus betul-betul selaku guru mengupdate diri sendiri untuk tetap belajar, sehingga pola-pola pembelajaran yang inovatif yang membuat anak-anak nyaman, membuat anak-anak bisa mengeksplor dirinya sendiri itu bisa kita ketahui, bisa kita optimalkan. Nah, jadi seperti itu yang contohnya sekarang ada IKN, ada aplikasi belajar ID. Itu sebenarnya kalau guru tidak bisa
tidak bisa menguasai IT, jadi tidak akan bisa juga mengoptimalkan itu pada pembelajaran. Ada video, bisa menayangkan video, jadi saya kira seperti Pak. itu. Ya, Pak. Kemudian ke permasalahan kelima, Pak, di sini terkait evaluasi pembelajaran pada peserta didik belum mampu diterapkan berbasis HOT. Masih pembelajaran pada Iya. peserta didik Masih belum mampu diterapkan berbasis HOT. Ya. Soal-soal yang dikeluarkan guru masih belum bisa mencapai level HOT. Jadi ya, kalau sudah pertanyaannya evaluasi pembelajaran pada peserta didik masih belum mampu diterapkan berbasis HOT, jadi ini sepertinya apakah, balik lagi ke pertanyaan gini Bu Anjana, apakah ini berlaku untuk semua mapel ataukah di mapel-mapel khusus saja, misalkan matematika atau yang eksak itu yang harus misalkan yang eksak lah ya, berarti itu terkait dengan pertanyaan yang pertama, kemampuan dasar anak yang masih rendah. Itu ya. Jadi kita harus memacu diri, menempa diri, bagaimana membuat anak-anak itu termotivasi, kemampuan hitungan dasarnya juga semakin bagus, sehingga evaluasi pembelajaran yang berbasis HOT itu juga bisa kita terapkan. Jadi kalau misalkan di kelas 1 pun di semester awal anak-anak tidak bisa kita naikkan grade-nya, ya pada akhirnya juga yang level untuk berbasis HOT ini juga sulit kita terapkan. Nah, jadi bagaimana caranya kita dari menerima mereka di kelas 1, mengupgrade mereka supaya mereka naik sehingga kemampuannya juga semakin bagus. Jadi kita tidak lagi terkendala dengan evaluasi pembelajaran yang menerapkan HOT itu. Jadi gimana teknisnya kita mengupgrade anak itu supaya betul-betul mampu, dan analisa evaluasinya pembelajarannya yang belum mampu diterapkan secara HOT itu bisa kita tindak lanjuti atau bisa kita terapkan itu Anjana. Lanjut ke permasalahan yang terakhir, Pak. Ya. Di sini adalah pemanfaatan media pembelajaran real untuk membuat konsep abstrak dari menjadi nyata pada mata pelajaran produktif. SMK masih mungkin sudah sebenarnya, cuman belum maksimal gitu yang dilakukan. Jadi pola pembelajaran kita kan ada yang berbasis project dan ada yang berbasis produk. Ya, kalau project itu kan belum real. Nah, bagaimana kita menerapkan supaya menjadi real? Supaya menjadi real adalah produk yang kita hasilkan. Nah, produk itu kan tidak serta-merta dia berbentuk barang atau benda itu Anjana. Bisa jadi kemampuan presentasi anak untuk memaparkan itu kan sudah produk. Nah, jadi kolaborasi antar mapel itu juga betul-betul ada penekanan di situ, sehingga proyek-proyek dari beberapa mapel, kolaborasi dari beberapa mapel bisa kita wujudkan dalam bentuk produk. Karena ya anak SMK harus betul-betul bisa menerapkan pembelajaran berbasis proyek, berbasis produk untuk meningkatkan kemampuan, keterampilannya mereka, kemampuan kewirausahaannya mereka. Jadi kita di SMK memang fokus utamanya pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis produk yang terkait juga dengan teaching factory. Bagaimana penerapan pembelajaran di sekolah itu dikondisikan seperti pembelajaran di industri. Saya kira seperti itu ya. Terima kasih Pak untuk waktunya. Insya Allah jawaban-jawaban yang sudah diberikan itu bermanfaat
pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih sama-sama, sukses ya. Amin Pak.